Aksi hari ini menutup Sungai Mahakam oleh Ormas Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, EDCS, atas penghinaan di tanah Kalimantan harus dihukum berat. Kalau kami mau jahat, kalau kami mau ekstrim, kami akan tutup Sungai Mahakam. Tidak boleh ada tonton lewat. Tetapi karena kami mencintai Republik ini, biarlah batu bara itu lewat. Biarlah pengusaha kita berusaha dengan baik. Tetapi ingat, ketika Edi Mulyadi itu tidak ditahan, tidak menutup kemungkinan kami akan menutup ini Sungai Mahakam. Tidak boleh batu bara lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakibat fatal jika Sungai Mahakam sampai ditutup. Banyak perusahaan yang tidak bisa keluar masuk, batu bara pasti macet. Lalu bagaimana rencana pembangunan atau pemindahan ibu kota baru? Tapi mudah-mudahan semua itu tidaklah terjadi. Kali ini, ayo kita bersama-sama mengulik sejarah Sungai Mahakam Kalimantan Timur. Tapi sebelum itu, saya kira pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara like dan subscribe-nya. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Samarinda, sungai merupakan suatu tempat di mana terdapat aliran air yang memanjang dan luas. Sungai juga dapat berpengaruh sebagai mata pencaharian masyarakat yang hidup di sekitarnya. Seperti halnya Sungai Mahakam, sejak dulu hingga saat ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya sebagai sumber air berpotensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi. Jika diibaratkan seorang manusia, Sungai Mahakam adalah sosok seorang ibu. Dia menjadi rahim bagi kehidupan, tempat di mana seorang anak bersandar dan mendapatkan kasih sayang, sumber ilmu dari kehidupan bagi anak-anaknya. Begitu pula dengan Sungai Mahakam. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, Sungai Mahakam adalah salah satu nadir bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadikan sungai tersebut sebagai tempat bersandar hidup yang seolah tiada lekang oleh waktu. Sungai Mahakam tidak hanya menjadi tempat warga mengambil air minum, mandi, dan mencuci pakaian, tetapi juga menjadi sentrum ekonomi dan penjualan sayur mayur menggunakan kapal, ketinting, perahu kecil, hingga menjadi sentrum ekonomi daerah. Tak terhitung kapal, pontang atau tongkang, hilir mudik di atasnya, pundi-pundi keuangan masyarakat dan pemerintah daerah seolah mengucur layaknya air Sungai Mahakam yang mengalir tiada hentinya dari aktivitas berkapalan yang melintas di sungai tersebut. Sungai Mahakam sendiri merupakan perairan yang memiliki panjang 920 km, membelah daratan timur Pulau Kalimantan selebar 300 hingga 500 meter. Sungai ini bermuara di Salat Makassar, tepatnya di arah timur dan tenggara kota Samarinda. Dilansir dari ibu kota kita.com, sejarawan lokal Kalimantan Timur Muhammad Sarip menjelaskan, air sungai terpanjang kedua ini bersumber dari Pegunungan Iban yang berada di tengah Pulau Kalimantan, tepatnya di dekat perbatasan Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Sejak abad keempat Masehi, Sungai Mahakam telah dilintasi para pelaut dari mancanegara seperti dari India, Tiongkok yang melakukan aktivitas perdagangan. Hal itu diketahui dari jejak-jejak arkeologi yang di permukiman di Muara Makam yang merupakan pusat kerajaan Kutai Martadipura. Contoh peninggalan arkeologis itu berupa prasasti Perkara Pallawa yang berasal dari India. Prasasti itu terukir pada prasasti Yupah dan perkakas berbahan keramik asal Tiongkok, ungkap Sarip.
Nama Sungai Mahakam berasal dari bahasa Sanskerta. Pemberian nama Sungai Mahakam belum dapat dipastikan apakah berasal dari bahasa asli masyarakat Kalimantan atau merupakan dari para saudagar India maupun Tiongkok yang sudah masuk ke Pulau Kalimantan, tepatnya di Muara Keman pada abad keempat Masehi. Muhammad Syarif menyebutkan belum ada sumber atau literatur yunetik yang menjelaskan asal-usul nama Mahakam sebagai nama sungai terpanjang dan terbesar di Kalimantan Timur tersebut. Sejauh yang dia ketahui, nama Mahakam hanya tradisi lisan atau praduga yang dipublikasikan mengenai kota Mahakam hanyalah ada 3. Pertama, nama Mahakam diketahui berasal dari bahasa Sanskerta yang terbagi dalam 2 etimologi, yakni kata Maha dan Kama. Maha sendiri berarti tinggi atau besar, sedangkan Kama berarti cinta. Artinya Mahakam dapat diterjemahkan sebagai cinta yang sangat besar atau agung. Versi kedua, atas nama Mahakam sebagai sebuah nama sungai disebut-sebut berasal dari nama salah satu daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar, atau nama wilayah pada masa kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura, yakni Muara Kaman. Surip menyebutkan nama Mahakam berasal dari penyederhanaan kata Muara Kaman yang merupakan nama lokasi atau pusat wilayah kerajaan Kutai Martadipura yang terdiri pada abad keempat Masehi. Namun Muara Kama berdiri diasumsikan sebagai perubahan kata Mulawarman yang merupakan raja terkenal dari kerajaan Kutai pada abad ke-5 Masehi. Lalu versi ketiga, nama Mahakam juga disebutkan berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari 2 suku kata, yakni Maha dan Makam. Maha berarti tinggi dan besar, sedangkan Mahakam berarti kubur. Mahakam secara harfiah dapat dimaknai sebagai kuburan yang sangat besar. Muhammad Syarif menyebutkan penamaan tersebut bisa disebabkan karena adanya serangkaian musibah kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa atau tindakan kriminal atau barbar yang terjadi pada zaman dulu di Sungai Mahakam, di mana sebagai jenazah para korban tidak ditemukan dan dianggap berkuburan di sungai. Kemudian kata Mahakam mengalami reduksi hingga menjadi Mahakam terangnya. Dalam sejarahnya, Mahakam merupakan nama sebuah sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur yang bermuara di Salat, Makassar. Sungai dengan panjang sekitar 920 km ini melintas di wilayah Kabupaten Kutai Barat dan bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Hingga saat ini Sungai Mahakam berperan penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, termasuk sebagian jalur transportasi perdagangan masyarakat di sekitarnya. Mudah-mudahan semua permasalahan ada solusinya. Tidak harus menutup Sungai Mahakam karena bisa merugikan banyak orang. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sukses dan sehat untuk semuanya.